Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk klien berikutnya, yaitu klien nomor 0792 ya. Saya ulangi, klien nomor 0792. Alhamdulillah pagi ini Mbah Wira dapat banyak terawangan ya. Alhamdulillah mengurangi jumlah antrian dengan cepat. Ini Mbah Wira sedang ada di Solo ya, lagi menunggu acara ya, berlangsung. Sambil menunggu acara kita sambil terawangan ya. Jadi dua-duanya dapat ya, acaranya dapat gitu kan, antrian terawangannya juga dapat. Nah, selesai ya, alhamdulillah. Semoga semuanya lancar ya. Mohon doanya sedulur semua dan pangestunipun, nyuwun pangestunipun. Oke. Kita lanjut untuk klien nomor 0792 ya. Di sini kita terawangan badan. Untuk terawangan badan ini kita bagi menjadi 4 bab ya. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang lemah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi biasa. Siapa itu? Yaitu orang-orang normal pada umumnya. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu orang yang gemar melakukan olah diri ya, olah rasa, olah diri, tempa diri, orang-orang yang gemar ngelmu, tirakat ya, puasa, meditasi, wirid dan seterusnya. Nah, ini Anda masuk kategori yang tinggi nih. Kalau saya skalakan dari 1 sampai 100, untuk yang rendah itu di bawah 60, sedang itu antara 60 sampai 80, yang tinggi itu di atas 80. Untuk diri Anda sendiri kira-kira levelnya itu adalah 88 karena memang tinggi. Saya menangkap ada banyak jejak keilmuan di diri Anda, utamanya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah kesupranaturalan tentang kegoiban. Jadi ilmu supranatural itu kan banyak banget macamnya. Ada yang tentang kejadukan ya, ilmu-ilmu kekuatan fisik kayak Brojo Musti, kemudian rekah gunung, rawa rontek misalnya ya. Ada juga yang sifatnya pengasian ya, ajian kembang jaya, kemudian mantra 7 kuntum bunga, semar mesem, jaran goyang dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya kegoiban, hal yang sifatnya kegoiban, pelembut batin, nurizati ya, nur buat, kemudian amalan-amalan goib yang lain. Jadi sifatnya ini yang kegoiban. Kak Coro Kosungsang itu kejadukan tapi juga bisa ke kegoiban ya, kesupranaturalan. Nah, ini Anda kuatnya di situ. Ya, hal itulah yang kemudian merubah aura Anda itu menjadi warna ungu gitu ya, ungu gelap gitu. Nah, ini menarik ya untuk dibahas karena apa? Karena dari sekian banyak klien baru ini saya jumpai orang dengan aura ungu yang apa ya, menarik gitu. Warna ungunya ungu janda gitu, menarik gitu ya. Ini unik dan layak untuk disimak ya. Kita lanjut ya, berikutnya untuk energi diri Anda memang dipengaruhi oleh banyak keilmuan yang Anda miliki. Kemudian ada juga beberapa khodam yang sifatnya membooster kepekaan batin ya pada diri Anda. Kemudian itu juga ya sedikit banyak merombak atau mempengaruhi energi yang ada di diri Anda menjadi aura ungu ya. Ini menarik ya, banyak ya, ada banyak, saking banyak yang saya lihat itu kadang apa ya, jadi tergagap ini. Wah, banyak sekali informasi yang saya terima dalam satu waktu. Oke, kita lanjut untuk aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi ketika energi itu bervibrasi bentuk warna, warna itu yang kemudian disebut dengan aura. Aura seorang senantiasa berubah-ubah ya, tergantung kondisi dia pada saat diterawang. Ada orang-orang yang auranya merah karena mengamalkan ilmu-ilmu kejadukan. Ada yang auranya hitam, mengamalkan ilmu-ilmu yang buat kegoiban tapi aliran kiri misalnya. Ada juga yang auranya gelap karena sakit misalnya. Untuk Anda sendiri auranya warnanya ungu. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya keilmuan-keilmuan yang bersifat supranatural yang Anda miliki ya. Auranya ungu janda ya, ungu kayak warnanya bunga kecubung gitu loh. Kayak gitu, bagus sekali ya. Aura ini juga menarik ya bagi makhluk halus untuk mendekat ke diri Anda. Jadi saran saya karena aura proteksi Anda kurang ya, nampaknya memang aura yang Anda genjot adalah pengasian dan di supranatural, sehingga aura proteksinya jadi kurang. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Karena aura Anda ini sudah mencapai level di mana mudah disukai oleh makhluk halus. Jadi ketika makhluk halus melihat Anda itu kan menyala gitu loh. Apa ya? Glow in the dark gitu ya, menyala dalam gelap, auranya itu ungu sehingga jin-jin liar itu tertarik untuk mendekat ke diri Anda, nempel, ngincip-ngincipi auranya kayak gitu loh ya, kepo-kepoin diri Anda. Nah, itu harus dilengkapi dengan aura proteksi kalau Anda ingin Anda tidak terganggu ya dengan kehadiran jin-jin liar yang menempel ke diri Anda. Karena seringkali tiba-tiba badan terasa berat atau nyeri di bagian-bagian tertentu, atau tiba-tiba gliyeng ya. Gliyeng itu apa ya? Pusing berputar gitu loh ya, tiba-tiba gliyeng, kadang nggak ada apa-apa, makan juga baik, istirahat juga baik, tiba-tiba gliyeng. Nah, itu tanda-tanda ketika
energi yang ada pada diri kita itu dihantam oleh energi makhluk halus. Ketika menempel itu kan ada gesekan energi. Nah, gesekan itulah kalau misalnya Anda masih bisa mentoleransinya, ya Anda tidak akan apa-apa. Tapi ketika jin yang mendekat udah levelnya kuat atau tinggi, kemudian ada gesekan energi yang cukup kencang, tubuh Anda tidak bisa mentoleransinya, pasti muncul gejala di situ. Nah, gejala itulah yang saya bilang tadi, geli yang kadang berat, kadang panas, atau kadang nyeri di bagian tubuh-tubuh tertentu yang nggak lazim. Padahal nggak ada sakit apa-apa di situ, tiba-tiba nyeri. Nah, kayak gitulah yang saya maksud, terjadinya gesekan atau benturan energi ketika ada jin yang menempel ke diri Anda, kayak gitu. Oke ya, solusinya amalkan ilmu-ilmu yang sifatnya proteksi ya. Yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Memang saya katakan tadi bahwa Anda rawan ya memiliki rawan ketempelan ya jin-jin yang sifatnya negatif. Kalau untuk sifatnya santet atau kiriman tidak ada. Tapi kalau yang sifatnya negatif ini rawan banget menempel, karena saya melihat ada jejak-jejaknya di sekitar diri Anda. Tapi untuk jinnya udah nggak ada. Kemungkinan ya sudah dibersihkan ya, tapi jejak energinya masih terlihat kotor begitu ya. Nah, yang terakhir yaitu kodam yang ada di badan ya. Dulu kalau saya tidak salah ingat ya, ada kodam leluhur wanita yang mengikuti diri Anda, asalnya dari jalur ibu ya. Nah, tapi kok hari ini kok tidak ada gitu. Saya lihat ada kakek tua berjenggot panjang ya, asalnya dari masih sama dari jalur ibu ya. Usianya lumayan tua, 4.800-an tahun dengan level power 92. Ini lucu ya, kakek-kakek tua ini ikut Anda kayaknya baru mungkin belum sampai 1 tahun terakhir ya. Kuat sih, tua utamanya lebih ke arah kepekaan ya, intuisi, kemudian pengasihan, serta menyembuhkan atau auto healing ya. Jadi membereskan sesuatu hal yang kacau di tubuh Anda. Jadi auto recovery atau auto healingnya kuat. Ini menarik ya, bisa berubah wujud menjadi naga liang warna putih dari jalur ibu ya. Positif, ini positif. Tapi yang dulu yang nenek-nenek kok nggak ada ya, saya lihat ya. Saya telusuri kemana yang nenek-nenek kok nggak ada gitu. Kok adanya malah kakek-kakek tua berjanggut panjang ini. Ini humoris ya, humble banget ya. Sosok khodamnya baik, humble banget, dan care dengan Anda. Sehingga kemungkinan inilah yang menangkis jin liar yang menempel di diri Anda. Sehingga jinnya nggak ada, hanya tersisa residu saja. Tapi residu ini in progress ya, artinya sedang proses di auto healing ya, kayak gitu. Menarik ya, menarik. Diri Anda menarik. Kemudian yang kedua yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Saya melihat ada sosok semacam kayak buta gitu ya, energinya dingin. Ada sekitar 4 atau 5, saya baca 1 aja ya, karena ini kan program promo ya. Jangan banyak-banyak, nanti berbusa mulut saya. Ini rata-rata dari mereka ada yang paling kuat 1 dari keilmuan ya. Maksudnya datang karena Anda mengamalkan keilmuan kejawen. Anda bener nggak nanti mengamalkan keilmuan kejawen? Nanti silakan konfirmasi ke saya. Kemudian asalnya dari daerah hutan ya, di Jawa Timur, masuk kategori jin hutan. Ini white entitas tanpa dampak negatif, energinya dingin, usianya kira-kira 3000-an tahun dengan level power 96. Tua utamanya ya dia mendampingi keilmuan. Jadi dia datang karena Anda mengamalkan keilmuan tertentu, dan dia ikut membantu karena sumpah dia bahwa dia akan membantu siapapun yang mengamalkan keilmuan ini, kayak gitu. Dia tertarik dengan Anda sehingga dia ikut ke Anda. Sifatnya sendiri lebih ke arah membantu dalam hal-hal yang bersifat pengisian. Jadi ketika Anda mendoakan minyak, mendoakan batu, atau memantrai batu, memantrai minyak, maka dia yang akan membantu untuk mengisi khodam ke dalam benda tersebut, atau benda yang Anda rapali, atau benda yang Anda mantrai, kayak gitu. Ini menarik ya, ini menarik. Kemudian terakhir yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan dengan tujuan tertentu. Kalau dari orang lain nggak ada, tapi kalau dari dalam diri Anda sendiri ada. Jadi tidak sengaja mengisi ke badan gitu loh. Ya mungkin terlintas di benak Anda bahwa wah ada khodam bagus nih, ikut aku dulu lah gitu. Saya belum dapat vessel yang menarik atau belum dapat benda untuk diisi, ikut saya dulu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan khodam itu terisi ke badan dengan tidak sengaja, karena memang Anda bisa untuk itu dan berkemampuan untuk itu. Ini menarik ya, walaupun tidak di dalam badan tapi menempel di aura ya. Sifatnya lebih ada di luar tapi menarik. Sosoknya wanita cantik ya, memakai baju hijau pupus atau hijau daun. Asalnya dari laut ya, laut utara, pesisir utara, usianya 600-an tahun dengan level power sekitar 90. Tuah utamanya dia ada penghasilan, kepekaan batin ya. Kemudian ada tuah kerejekiannya sedikit, auranya ada sembirat kuningnya. Ini menarik ya, ini menarik. Semuanya positif ya, sifatnya positif. Kemudian kalau untuk perawatan, cobalah bakarkan bukhur maghribi al-yamani ya. Kenapa? Karena ini sudah banyak khodam yang ada di diri Anda, dan itu butuh untuk nutrisi yang baik gitu. Tidak hanya sekedar dupa ya, dupa garu it's okay ya, dupa garu cap raja omyang itu nutrisinya baik sekali, tapi itu dirasa kurang gitu, sehingga perlu naik level ya ke bukhur maghribi al-yaman ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya nggak usah, nggak apa-apa, daripada Anda repot ya.
Oke, sekiranya itu yang bisa saya terawang dari diri Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berhodam. Kalau udah jelas-jelas berhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang grundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak. Sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.